podcast kami. Nama saya Andi Budaya, nama budaya. Perkenalan, nama saya Hendrix dengan NPM 2131023 dari kelas 1 BUMB. Dalam video ini saya ingin menceritakan makna atau arti dari salah satu lambang dalam agama Buddha, yaitu mengenai bunga. Ayo kita ketahui bahwasanya terdapat simbol-simbol di mana masih banyak orang yang berasumsi bahwa simbol yang di atas altar itu hanya pajangan semata. Padahal bagi umat Buddha, simbol-simbol tersebut memiliki arti tersendiri. Contohnya bunga itu sendiri, jika orang yang tidak mengetahuinya pasti mereka akan mengatakan bahwa bunga ini cantik ya. Kalau di sini, wah bunga ini wangi loh, wah bunga warna-warni dan lain-lain. Padahal dalam pandangan agama Buddha kita berbeda. Kita tahu jelas bahwa bunga dalam agama Buddha itu bermakna atau melambangkan anisya atau ketiga kekalan. Maksud seperti contohnya bunga itu sendiri ya, maksudnya misalkan bunganya kita pacarkan di altar kita, masukkan lepas gunanya, lalu dalam hitungan beberapa hari saja bunga itu akan pelan-pelan menjadi layu, bahkan akan mati. Kalau bahasa tumbuhannya kematian rusak dan makhluk lainnya pun nampak akan jatuh. Ini kita bisa kaitkan dengan dalam kehidupan sehari-hari kita nih, misalkan kita manusia dari lahir itu sedang mengalami perubahan-perubahan. Ini adalah kunci dari sifat anicca, ketidakkekalan, rubah-rubah. Terus maksudnya tidak ada abadi, begitu dari bayi kita sudah pelan-pelan bisa berubah. Terus maksudnya tidak ada yang begitu dari bayi kita sudah pelan-pelan bisa berubah, misalkan kita menghemat dari mereka, tidak cuma bisa merangkak, kita menjadi bisa berjalan, melari, menangis. Ini sampai waktunya untuk dunia kita bersekolah nih, dari SD, SMP, SMA, kuliah, bekerja, bahkan sampai waktunya menikah pun, sampai untuk memiliki anak pun kita terus mengalami perubahan dari segi fisik, pemikiran dan lain-lain. Sebanyak itu kita pasti mengalami perubahan. Contoh lebih spesifik seperti seorang remaja. Ini dari remaja, misalkan dia mukanya subur, berjerawatan, padahal saat ia beranjak dewasa mukanya itu akan pelan-pelan mengalami perubahan. Itu disebabkan hormon juga ya. Namun di sini kita bisa dikaitkan dengan ketidakkekalan. Anita ini berani aku terus misalkan dari diagram wajahnya berjerawat dan beranjak dewasa, nanti dia akan pelan-pelan bukannya sembuh menjadi mulus atau istilahnya bergaul, tapi yang glowing begitu lanjutannya. Ada juga contoh yang lain, misalnya seorang dewasa dia beranjak umur yang tua, maka percaya dia akan mengalami seperti yang namanya keriput, muka keriput, bintik-bintik hitam dan perakai hitam lain semacam begitu. Ada juga contoh lain, satu lagi contoh yang lebih spesifik, misalnya pada saat muda kita masih bisa lari makan sepuasnya. Saya bukan bilang tua kita habis, maka sebaiknya cuman kalau misalnya tua kita akan bahas pasti akan sakit, ada yang namanya penyakit, pasti saja pas muda itu kita mungkin bebas gitu, kita mau makan seafood, makan tinggi kolesterol dan lain-lain sebagainya, itu kita tidak menghiraukan. Namun pada saat itu kita sedang tidak boleh konsumsi. Mengapa ya? Karena adanya penyakit gitu loh di dalam diri kita, sehingga contohnya nih udah boleh makan enggak, jadi pas tua kita tidak boleh makan sembarangan lagi. Pas muda pendengaran kita masih oke, pendengaran kita sudah high agak enggak bersama-sama pendengaran kita, lalu mengenai misalnya pas muda kita sangat jeli, ini sangat tajam. Tua mungkin pengaruh faktor umur, faktor usia, kita juga pelan-pelan menampakkan kita enggak begitu tajam lagi, bahkan rabun dan lain-lain. Satu lagi contoh list dalam video ini saya akan lebih banyak memberikan contoh ya, soalnya menurut saya kalau memberikan materi contohnya agak susah dipraktekin begitu, jadi saya akan memberikan lebih banyak contoh. Namun tolong dikoreksi ya, walaupun misalnya video ini saya ada yang salah. Sekian dan terima kasih. Nama saya Andi Budaya, nama budaya.